Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 akuntansi lembaga. Hari ini kita belajar KBM daring untuk mata pelajaran administrasi pajak. Silakan kalian berdoa sebelum pelajaran dimulai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Materi yang saya sampaikan adalah masih untuk materi surat pemberitahuan pajak orang pribadi atau SPT wajib pajak orang pribadi. Kompetensi dasarnya di sini untuk kompetensi pengetahuan adalah menetapkan pajak penghasilan orang pribadi. Kompetensi keterampilannya adalah membuat hasil perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Kemudian di sini saya memberikan contoh nantinya untuk pengisian SPT 1770. SPT 1770 merupakan SPT yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dengan pembukuan atau norma, penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, penghasilan lain, dan penghasilan final dalam kurung SPT 1770. Diuraikan di sini, penghasilan merupakan gabungan seluruh penghasilan yang diterima, yaitu laba usaha, gaji dari pekerjaan tetap, honor dari pekerjaan tidak tetap, honor atau imbalan dari kegiatan yang dilakukan. Berikut penghasilan final dilaporkan dalam tabel terpisah dan tidak dijumlahkan dengan penghasilan tidak final. Kemudian, bukti angsuran pajak. Pajak dibayar di muka atas jasa yang diberikan. Bukti potong dari pekerjaan tetap, pekerjaan tidak tetap merupakan kredit pajak. Di sini merupakan bentuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi menggunakan formulir 1770. Pada keterangannya adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan, norma penghitungan penghasilan itu dari satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, dan dari penghasilan lain. Jadi di sini pada tahun pajak kita harus ketik SPT tahun berapa yang harus kita laporkan di sini. Kemudian kita harus centang di sini apakah menggunakan norma atau menggunakan pembukuan. Kemudian kita harus mengisi identitas, menghitung penghasilan itu, menghitung penghasilan kena pajak, menghitung PPh terutang, menghitung kredit pajak, kemudian menghitung PPh kurang atau lebih bayar, menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya, dan kita harus mengisi data lampiran sampai pada pengisian pernyataan. Jadi di sini harus kita centang untuk pengisiannya, kemudian harus dibukukan tanda tangan. Cara legalitas. Berikutnya kita mencermati untuk komponen-komponen di dalam formulir 1770 tadi. Saya ulang, dalam formulir tadi ada kolom identitas, ada kolom penghasilan itu, ada
perhitungan PKP, ada perhitungan PPh terutang, ada perhitungan kredit pajak, perhitungan PPh kurang, garis miring lebih bayar, kemudian kita menghitung PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya, menyertakan lampiran pendukung, kemudian yang ke-9 mengisi bagian pernyataan dengan dibubuhkan tanda tangan sebagai legalitas. Di sini saya contohkan untuk formulir SPT formulir SPT 1770. Saya besarkan layarnya. SPT 1770 di sini atas nama wajib pajak Yongki Trisnanto. Nah, di sini ada NPWP-nya, ada jenis usaha, ada keterangan yang lain-lain. Kemudian di sini ada tahun pajaknya, ada centang berdasarkan pencatatan. Jadi SPT yang dilaporkan pada formulir 1770 di sini adalah berdasarkan pencatatan. Wajib pajak yang berprofesi sebagai dokter. Perhitungan yang pertama, kita menghitung penghasilan neto. Penghasilan neto di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama, penghasilan neto dalam negeri, usaha dan atau penghasilan bebas sebesar 300.500.000 rupiah. Yang kedua, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, angkanya 92.150.000 rupiah. Kemudian yang ketiga di sini kosong, yang keempat di sini juga kosong. Yang nomor 5 merupakan jumlah dari baris atau jumlah dari angka 1 sampai dengan angka 4, menghasilkan jumlah 392.650.000 rupiah. Berikut nomor 7. Nomor 7 di sini, kalau di sini merupakan perhitungan dari angka 5 dikurangi 6. Karena angka 6 di sini kosong, tidak ada nilainya, maka angka 392.650.000 rupiah kita turunkan pada angka 7. Perhitungan berikutnya adalah menghitung penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak inilah nantinya merupakan dasar perhitungan berapa besarnya pajak terutang. Kita cermatin di sini. Pada angka 8 kosong, jadi angka 7 langsung kita turunkan pada angka 9. Kemudian di sini pada angka 10 penghasilan tidak kena pajaknya dengan status kawin 2 anak, angkanya 67.500.000 rupiah. Pada layar berikutnya akan saya tunjukkan
angka 67.500.000 rupiah ini bagaimana cara menghitungnya. Kemudian yang angka 11 di sini merupakan pengurangan dari nomor 9 dikurangi nomor 10. Jadi di sini sudah dijelaskan penghasilan kena pajak adalah 9 dikurangi angka 10. Hasilnya adalah 325.150.000 rupiah. PPh terutang. PPh terutang di sini berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak. Dari PKP 325.150.000 rupiah, di sini besarnya pajak terutang adalah sebesar 51.287.500 rupiah. Kemudian angka 13 infak di sini kosong, tidak ada nilainya, maka yang angka 14 di sini merupakan turunan dari angka 12. Berikutnya adalah kita harus menghitung kredit pajak. Jadi sudah pada angka 15. Nah, PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar dalam kurung dipotong di dalam negeri dan dipotong oleh pemerintah, angkanya adalah 1.232.500 rupiah. Kemudian pada angka 16 di sini PPh yang harus dibayar. Nah, di sini angkanya adalah 50.055.000 rupiah. Kemudian bagian 17 di sini ada huruf A dan huruf B. Di sini yang terisi adalah PPh pasal 25 bulanan. Angkanya 14.600.000 rupiah. Dari perhitungan di sini menghasilkan PPh yang kurang dibayar berdasarkan pasal 29. Angkanya adalah 35.455.000 rupiah. Berikut. Nah, di sini adalah muncul angka 41.171.250.000 rupiah. Angka ini dari mana? Angka ini merupakan angka dari nomor 16, 50.055. Kita bagikan jumlah bulan di dalam 1 tahun. Jadi 50.055 kita bagi dengan 12. Nah, angkanya yang terhitung untuk pengisian pada nomor 21 ini sebesar 4.171.250 rupiah. Nah, di sini lampiran-lampiran harus kita ditanda silang. Artinya di dalam tanda silang tersebut kita sertakan lampirannya. Kemudian yang harus kita isi pula adalah pernyataan bahwa di sini nama Yongki Krisnanto daftar, dia sebagai wajib pajak. Kemudian dia mengisi formulir ini tanggal 25 Januari 2017. Kemudian di sini harus dibutuhkan tanda tangan.
untuk penyampaian SPT pada tahun ini. Yang dimaksud tahun ini adalah tahun pembuatan laporan SPT 1770. Saya terangkan di sini mengenai PTKP. Karena PTKP merupakan bagian dari penghitungan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan berapa besarnya pajak terutang. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, tarif PTKP terbaru PTKP 2019 masih mengacu pada tarif PTKP 2016 yang diatur dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang nomor per 16/PJ/2016 yang berlaku sejak 1 Januari 2016. Artinya sejak tahun 2016 hingga sekarang tidak ada perubahan PTKP. Nah, ini tarif PTKP-nya untuk wajib pajak pribadi yang lajang belum kawin sebesar 54 juta rupiah, istri yang penghasilan digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta rupiah, wajib pajak yang kawin mendapatkan tambahan 4.500.000 rupiah, kemudian 4.500.000 rupiah tambahan untuk setiap anggota saudara dan keluarga. Maka pada SPT 1770 di atas, angka yang terhitung adalah 67.500.000 rupiah. Dari mana? Dapat kita hitung sebagai berikut. Untuk wajib pajak sebesar 54 juta, 100 kalinya 4.500, tambahan dua anak adalah sebesar 9 juta rupiah. Angka 9 juta rupiah ini merupakan perkalian dari 4.500.000 rupiah dikalikan dengan 2. Jumlahnya menghasilkan angka 67.500.000 rupiah. Berikutnya, PKP sebesar 325.150.000 rupiah. Berapa pajak terutang? Pada formulir SPT tadi, pajak terutang adalah sebesar 51.287.500 rupiah. Nah, di sini perhitungannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Lapisan yang pertama kita hitung angka 50 juta rupiah kalikan 5% tarif 5% ini untuk lapisan yang pertama. Kemudian lapisan yang kedua 200 juta dikalikan 15% menghasilkan angka 30 juta rupiah. Lapisan yang ketiga adalah sebesar 75.150.000 rupiah kali 25%, dihasilkan angka 18.787.500 rupiah. Kemudian kita akumulatifkan dari lapisan ke 1, 2, 3 di sini terhitung jumlahnya 51.287.500 rupiah. Jadi yang pada formulir tadi yang terhitung adalah sebesar 51.287.500 rupiah. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut, seperti ini. Nah, perhitungan yang seperti itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PKP berdasarkan pasal 17 ayat 1. Nah, di sini ada 4 lapisan. Lapisan penghasilan kena pajak pertama 0 rupiah sampai dengan 50 juta rupiah, tarifnya 5%. Di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah,
tarifnya 15%. Di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, tarifnya 25%. Di atas 500 juta rupiah, tarifnya adalah 30%. Kita perhatikan di sini bahwa untuk lapisan yang kedua, angka yang boleh kita hitung pada batas 200 juta. Kemudian lapisan penghasilan kena pajak pada lapisan ketiga, angka maksimal yang harus kita hitung adalah sebesar 250 juta rupiah. Jadi dari contoh-contoh perhitungan di sini adalah PKP untuk angka 325.150.000 rupiah, pajak terutangnya dan 51.287.500 rupiah. Kemudian ini, kemudian PTKP nya adalah 67.500.000 rupiah. Coba kita cek pada SPT nya. Penghasilan kena pajak 325.150.000 rupiah, pajak terutangnya adalah 51.287.500 rupiah. Kemudian PTKP nya adalah 67.500.000 rupiah. Sudah saya berikan contoh tadi bagaimana untuk menghitung PTKP dan menghitung pajak terutang berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku. Berikutnya adalah penyampaian SPT. Penyampaian SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi menyampaikan SPT tahunan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Latihan soal masih dalam bentuk pengetahuan. Petunjuk, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. 1. Sebutkan komponen-komponen yang ada pada SPT wajib pajak orang pribadi, formulir 1770 dan lampiran-lampirannya. 2. Hitunglah besarnya PTKP wajib pajak orang pribadi dengan status kawin 4 anak. Nah, kita perhatikan Undang-Undang Pajak mengatur bahwa tambahan untuk anak dari keluarga semenda atau berdasarkan garis keturunan maksimal adalah angka 3, kawin dengan jumlah 3 anak yang boleh kita hitung sebagai pengurangan untuk PTKP nya untuk menghasilkan PKP. Kemudian menghitung besarnya PKP dengan jumlah 44 juta rupiah, kemudian dengan jumlah 368 juta rupiah, kemudian dengan jumlah 476 juta rupiah. Nah, berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak, maka kalian diminta untuk menghitung besarnya pajak terutang. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tidak ada yang sulit. Jika ada pertanyaan, kita diskusikan lewat grup daring kita melalui aplikasi WA. Dan soal-soal yang di sini dalam bentuk pengetahuan di sini, silakan segera dikerjakan dan dikirim ke email saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri pembelajaran KBM daring hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.